Perkenalkan, nama saya Najilul Barokah. Kali ini saya akan membahas mengenai teorema Clausius. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai entropi yang merupakan kelanjutan dari hukum 2 termodinamika dan keterbalikan proses termodinamika. Nah, kita tinjau dari proses keterbalikan. Sebelumnya kita sudah mengetahui adanya besaran fisika berupa kerja. Apabila kita mempunyai sistem termodinamika berupa sistem hidrostatis, maka kita akan mempunyai persamaan kerja berupa W sama dengan integral P dot dV. Nah, di mana persamaan ini kita dapatkan dari persamaan W sama dengan integral F dot ds atau integral F dot dr. Nah, di mana F itu merupakan gaya dan ds atau dr merupakan perpindahan. Nah, dari persamaan ini P ini merupakan tekanan dan V ini merupakan volume. Nah, dapat kita artikan juga bahwa tekanan ini kita dapatkan dari gaya. Nah, sedangkan volume ini kita dapatkan dari perpindahan tersebut. Baik, sekarang kita tinjau dari grafik ya. Nah, di sini saya punya 3 grafik. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada grafik hubungan antara P dan V. Nah, ketika ada kerja itu dilakukan dari I ke F. Nah, ini maka besar total kerja yang dilakukan oleh sistem adalah daerah yang diarsir ini. Nah, sebesar integral dari V ke I, volume ke I sampai volume ke F. Nah, P dV, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke grafik yang kedua. Nah, di sini terjadi proses dari F menuju ke I. Nah, di sini berarti besar total kerjanya itu area yang diarsir ini. Nah, besarnya menjadi min integral P dV. Oke, sekarang kita masuk ke grafik yang 3. Nah, di sini ada sebuah proses sifatnya berupa siklus. Jadi dia nilai kerjanya itu integral tertutup dari P dV. Nah, nilai kerja di sini dapat berupa positif apabila searah dengan jarum jam dan bernilai negatif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana apabila sistemnya itu bukan sistem hidrostatik, tapi berupa sistem yang lain? Nah, dari besaran tadi, kita kan sudah mempunyai besaran kerjanya itu berupa W sama dengan integral P dV. Nah, dari besaran yang kita dapatkan dari gaya, dapat kita tuliskan sebagai Y, atau generalized force. Nah, kemudian sesuatu yang kita turunkan dari perpindahan dapat kita tuliskan sebagai X atau kita sebut sebagai generalized displacement. Nah, di sini ada sebuah proses dari I menuju ke F. Nah, kita bisa ini proses dari I ke F itu kita sebut yaitu prosesnya terbalikan atau reversible. Nah, dari sini kita bisa tinjau proses itu tidak langsung dari I menuju ke F. Nah, kita buat zigzag nih dari I ke A, ke B, kemudian baru ke F. Nah, proses dari I ke A ini berupa proses adiabatik, kemudian dari A ke B itu merupakan proses isotermal. Nah, baru dari B ke F itu juga kita sebut sebagai proses adiabatik. Nah, sehingga dari daerah kecil ini itu akan sama dengan nilainya dengan daerah yang tidak diarsir ini, karena mereka sama-sama proses adiabatik. Nah, jadi kira-kira luas daerah yang melengkung ini dari sini I ke F langsung ini luasnya akan sama dengan jika prosesnya itu dari I ke A ke B kemudian baru ke F. Jadi besarnya mereka itu sama. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa besar kerja yang dilakukan dari proses I ke F itu akan sama besarnya dengan dari proses jika dilakukan dari I ke A
ke B, ke F itu akan sama ya. Nah, jika kita terapkan hukum satu termodinamika, akan kita dapatkan besarnya kalor dari proses I ke F itu sama dengan delta U proses dari I ke F ditambah besarnya kerja dari I ke F. Nah, begitu juga dengan besarnya kalor yang didapatkan dari proses I menuju ke A, kemudian menuju ke B, sampai menuju ke F itu besarnya delta U dari proses I ke F ditambah besarnya kerja dari I ke A, kemudian ke B, baru ke F. Nah, mengapa mengapa delta U-nya itu tetap sama? Karena delta U itu merupakan fungsi keadaan ya, jadi dia tetap tidak berubah. Nah, kita kan tadi sudah tahu bahwa besarnya kerja dari I ke F itu sama dengan besarnya kerja dari proses I menuju ke A, menuju ke B, kemudian menuju ke F. Sehingga dari persamaan dua ini, setelah kita terapkan hukum satu termodinamika, kita dapatkan bahwa besarnya kalor saat proses I menuju ke F akan sama dengan proses dari besarnya kalor dari proses I menuju ke A, menuju ke B, sampai menuju ke F. Baik, sekarang kita perhatikan lagi pada grafik ini kan tadi proses dari I ke A itu sama proses B ke F itu sama-sama proses adiabatik. Nah, kita tahu bahwa proses adiabatik itu tidak melibatkan kalor. Nah, sehingga besarnya kalor pada proses Q, I, A, B, F itu akan sama dengan Q, A, B. Nah, kenapa? Karena pada proses ini dari I ke A dan B ke F itu kan adiabatik, jadi tidak ada kalor. Nah, sedangkan pada proses A ke B itu merupakan proses isotermal. Demikian dapat kita katakan bahwa untuk proses terbalikan itu yang sistemnya itu suhunya dapat berubah-ubah, dapat kita lakukan proses zigzag, yaitu dari adiabatik isotermal adiabatik lagi. Nah, sehingga kalor yang ditransfer itu hanya pada proses isotermal. Jadi total kalornya itu hanya pada proses isotermal dan besarnya itu sama dengan kalor pada proses aslinya. Nah, namun kita harus ingat syarat di awal, jika besar kerja pada proses misal yang tadi kita bahas pada proses I ke F itu akan sama dengan pada proses I ke A, ke B, ke F. Baik, sekarang kita akan tinjau untuk proses siklus. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Nah, di sini ada prosesnya berupa ini garis penuh ini. Nah, seperti pernyataan sebelumnya, kita dapat meninjaunya dengan proses zigzag. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Nah, di sini untuk proses A ke B dan C ke D itu merupakan proses isotermal, sedangkan dari B ke C dan D ke A itu merupakan proses adiabatik. Baik, sekarang kita tinjau untuk proses di A, B, C, D. Nah, di sini ada sebuah proses. Nah, di sini dapat kita sebut dia sebagai siklus Carnot. Nah, sehingga dapat kita nyatakan dengan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Nah, di mana Q1 itu merupakan kalor masuk, sedangkan Q2 itu merupakan kalor yang keluar. Nah, untuk T1 itu merupakan temperatur yang berada pada tandon panas dan T2 merupakan temperatur pada tandon yang dingin. Nah, kalau kita otak-atik nih dari persamaan ini, kita dapatkan Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Kenapa kita menggunakan tanda mutlak di sini? Karena pada hakikatnya untuk Q2 itu bernilai negatif karena dia itu kan merupakan kalor yang keluar. Nah, sehingga kita dapat menuliskan juga Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau untuk Q1-nya itu kan memang dia positif. Nah, jadi kita tulis Q1 per T1 ditambah. Nah, karena pada hakikatnya Q2 itu merupakan bernilai negatif, jadi kita pindah ruas jadi plus Q2 per T1 per T2 sama dengan 0 begitu. Nah, sekarang kita tinjau yang sebelahnya ya. Di sini ada EF, QH, kembali lagi ke E. Nah, di sini
akan berlaku sama karena itu merupakan siklus Carnot ya, sehingga di sini berlaku Q3 per T3 sama dengan Q4 per T4, atau dapat kita tuliskan, kita hilangkan tanda mutlaknya, jadi Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 sama dengan 0. Sekarang jika kita jumlahkan keduanya, ini pada proses yang pertama dan kedua ini yang sudah saya arsir. Nah, kita akan mendapatkan bahwa Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 ditambah Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 sama dengan 0 ya. Di sini kita hanya perlu memperhatikan bagian-bagian luarnya saja. Nih dari A ke B, kemudian B ke E ke F, F ke G, G ke H ke C, C ke D, kemudian ke A lagi, begitu. Jika kita tinjau secara keseluruhan, maka akan kita dapatkan persamaan yang cukup sederhana, yaitu sigma J Qj per Tj sama dengan 0. Nah, kalau dari siklus tadi kita potong menjadi 100 bagian, nanti jadi sigma 1 sampai 100, begitu juga seterusnya. Nah, pada proses zigzag, jika kita lihat secara infinitesimal atau kita potong lebih kecil lagi, akan kita dapatkan persamaan integral tertutup dari D bar Q per T sama dengan 0. Nah, R di sini menandakan bahwa dia itu merupakan proses yang reversibel. Nah, inilah yang disebut teorema Clausius. Sekian pembahasan kita mengenai teorema Clausius. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk menonton video tentang entropi maksimum.